Kembali bersama Julia Kim Tarot, gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini judulnya adalah alasan dia yang tak rela jika kalian pergi darinya. Oke, kembali masuk ke dalam general reading, di mana mungkin bacaan kali ini tidak semuanya bisa resonate untuk kalian ya. Mungkin hanya beberapa saja yang resonate, ya sisanya mungkin nggak resonate. Kalau untuk yang nggak resonate, mungkin kali ini nggak resonate bisa nonton video-video saya yang lain. Mungkin di sana ada yang lebih resonate ya. Banyak judul yang sudah saya upload, silakan dipilih. Oke, kembali masuk ke dalam general reading, di mana energinya itu bisa terbolak-balik ya, vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Dan bacaan-bacaan saya ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, mungkin memang di dalamnya ada pencerahan ya, atau mungkin memang ada yang memang kalian butuhkan di sini ya, memang kalian perlukan. Pesan-pesan positif, pesan-pesan alam semesta. Dia, ya, fokuskan kepada dia. Dia ini siapa? Bagaimana ceritanya dengan kalian? Hubungan dengan kalian seperti apa? Kita lihat dulu ya. Oke, kalau kartunya besar ini sulit. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment channel YouTube saya. Juga terima kasih yang sudah follow Instagram juga TikTok saya. Saya dalam membacakan kartu tarot tidak mengambil acak atau random, tapi saya menunggu yang lompat. Seperti ini contohnya. Oke. Oke, sekalian saya ambil banyak. 5 ya. 5. Oke. Ada kisah apa ini? Kalau kalian yang ingin dan membutuhkan ya, untuk khusus yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan dan serius, untuk pembacaan personal silakan chat nomor WA saya untuk mendaftar. Mendaftar saja, chat only, tidak menerima telepon ya saya ya. Kemudian pembacaan di saya itu semuanya berbayar ya. Semuanya dengan video call. Boleh nggak dengan video call? Kita berdasarkan janji soalnya ya. Kemudian saya tidak menerima telepon karena mungkin kebanyakan banyak yang video call, sehingga kalau kalian telepon kan nantinya mengganggu. Seperti itu ya. Oke. Cuma satu ini terbalik, reverse nggak saya baca. Panjang nanti penjelasannya karena saya pembacaannya detail ya. Oke, di sini ada Eight of Swords ya, ada energi-energi atau hubungan yang terikat, terkungkung atau mungkin stagnan ya. Di sini ada yang nggak bisa komunikasi ya, kemudian juga banyak yang nggak bisa berpikir ya, membatasi diri, takut untuk maju, untuk berkembang, untuk mewujudkan keinginannya pun nggak sanggup karena terikat sesuatu. Banyak rintangan ya, pesimis, ada perasaan-perasaan bersalah, sehingga kalau orang merasa bersalah, dikungkung seperti ini pun ya manut, nurut ya. Ada kekhawatiran yang berlebihan sehingga bukan mengorbankan diri ya, demi orang-orang yang dicintai, walaupun kondisinya seperti ini, it's okay menurut dia, walaupun harus terkekang ya. Berarti dia melakukan seperti ini itu karena seseorang yang dicintai ya. Oke, kita lihat ya, saya turunkan. Oke, di sini posisi kameranya nggak enak, saya ganti stand. Nine of Cups, Page of Pentacles, Two of Swords. Ya, ada hubungan-hubungan yang di sini ada Seven of Swords. Ini seperti ini ya gambar ini. Ada orang yang meninggalkan beberapa pedangnya, kemudian dia ambil seperti orang curi-curi, ya. Tapi nggak diambil semua kok. Ada yang dibiarkan, yang tidak tertancap saja yang diambil, ya. Di sini artinya ada yang memang sengaja ada yang sengaja dia tinggalkan.
ada hubungan-hubungan yang sengaja ditinggalkan, ya. Kemudian yang dia butuhkan saja yang dia bawa, yang dia ambil. Ini bisa juga seorang yang licik, curang, pencuri, khianat, ya. Bisa juga orang ini memang seperti buronan ya, jadi dicari itu sulit. Nah, ini terkait dengan mungkin hubungan kalian ada salah satu yang seperti ini. Di sini ada sisi-sisi memanfaatkan untuk keuntungan sendiri, dan ini memang sifatnya seseorang ini adalah orang yang cerdik. Segala sesuatunya dia rencanakan ya dengan cermat. Seperti itu. Oke. Di sini banyak sosok maskulinnya ya. Hanya yang terkungkung hanya ini ya. Ini bisa terkungkung oleh hubungan ini sendiri, terkungkung oleh perasaannya sendiri juga bisa ya. Di sini ada Page of Pentacle ya, di mana ini adalah orang-orang yang nggak mau susah ya. Arti kartunya dulu ya, arti kartunya. Kemudian orang-orang di sini adalah ini banyak sosok-sosok ya. Ini sosoknya adalah orang yang ini bisa orang baru, walaupun bukan tidak selalu ya. Tapi di sini mungkin ada tawaran-tawaran baru ya. Kemudian ini adalah orang-orang yang memang seperti saya sampaikan ya, bahwa ini orang yang penuh perhitungan, nggak mau susah dan nggak mau ambil resiko sebenarnya ya. Oke. Kemudian di sini ada Nine of Cups ya. Di sini adalah hubungan-hubungan yang banyak kencan, banyak pertemuan ya. Ada yang namanya kebahagiaan. Ini bisa terjadi saat ini, bisa sudah terjadi lama ya. Untuk masalah waktu saya nggak mau ya, apalagi yang kedepannya ya. Saya nggak bilang ini kedepannya akan seperti ini, saya nggak mau, itu wewenangnya Tuhan ya. Saya sangat membatasi soal itu, sering saya sampaikan ya. Makanya kalau nonton kartu tarot itu ya, terutama kalau saya ya, karena saya panjang dan detail ya, dari awal sampai akhir. Jangan cuma lihat depannya aja kemudian komentar. Barusan ada yang komentar ya, yang kemarin kalau nggak salah, kartu tarot ini membahayakan, nggak beres katanya, karena bisa menghancurkan keuangan, juga menghancurkan keluarga. Logikanya di mana ya? Saya kasihan sebenarnya sama orang-orang yang seperti itu ya. Tapi ya wis lah, nggak usah dibahas. Kalau saya sih nggak ngaruh, cuman saya kok kasihan. Kapan pinternya kan gitu. Padahal saya kalau menjelaskan kan cukup detail ya cukup detail. Dan saya selalu menyampaikan tonton dari awal sampai akhir ya. Kalau nggak suka mending nggak usah ditonton gitu loh. Kalau setengah-setengah itu kasihan kalian. Karena tujuan saya membacakan tarot itu ya. Pertama, kalau cari uang itu kan wajar kalau orang personal reading di saya. Ya, saya meluangkan waktu, meninggalkan pekerjaan saya yang lain. Ya, kemudian saya beli kartu, kuota ya mikiro talare, kan gitu loh. Paling tidak ada sedikit ada penghargaan lah, menghargai orang lain itu ada bentuknya, ada wujudnya gitu loh. Saya pun juga nggak sembarangan kok baca. Banyak yang sudah baca di saya bisa kok tulis di komen kok. Ya, kalau memang kecewa atau apapun silakan ditulis. Ya mungkin ada bisa membangun saya juga gitu. Saling sharing ya, saling membangun seperti itu. Dan saya selalu memberikan afirmasi positif, meluruskan mindset ya. Tapi kenapa ya masih banyak yang seperti itu? Kasihan sebenarnya, sudah diberikan petunjuk, mungkin ya ada energinya yang ketarik ya kan. Untuk membaca ini mungkin ada petunjuknya, tapi ya itu hatinya menutup, hatinya negatif kan sulit. Sayang sebenarnya, eman katanya orang Jawa. Oke lanjut ya. Di sini Nine of Cups itu adalah hubungan-hubungan ya yang sebenarnya entah sudah terjadi atau belum atau sedang terjadi. Di sini ada kencan, bahagia. Hubungannya itu sama-sama memuaskan ya, sama-sama terpuaskan. Ada waktu-waktu yang bisa ada momen-momen yang membuat kalian itu memang seneng banget ya, seneng gitu ya. Kalian lah, bukan hanya kalian berdua lah, bukan hanya kalian tok gitu loh. Di sini ada kepuasannya itu nggak cuma kepuasan secara materi ya, ada kepuasan fisik, seksual, kemudian kemudian kepuasan emosional, ada perasaan yang sensasional, kemudian seperti apa ya, kalau orang dahaga dikasih air, es sirup gitu kan,
gimana gitu rasanya, kayak gitu ya. Ada energi-energi yang kayak gitu. Aduh, sampai ketatap aku. Oke. Saking anunya, bersemangatnya, sampai pantat saya nih, aduh, kecantol juga, kecantol kursi. Oke, di sini ada page of cup, page. Di sini kalau saya lihat energinya banyak yang kurang, orang-orang yang belum matang, artinya tidak dewasa, bisa dikatakan adalah childish ya. Kemudian di sini ada page of cup ya. Di sini ada orang-orang yang kalau saya lihat ya dari penampilannya mungkin agak, oh di sini juga banyak feminin kok, di sini feminin ya. Feminin di sini juga feminin ya. Lebih banyak yang agak manja ya, agak manja. Kemudian walaupun seseorang ini tomboy ya, tapi orang ini mempunyai hati yang sensitif ya, sensitif. Kadang-kadang pemalu, maksudnya bukan pemalu itu terus malu-malu banget, enggak. Maksudnya dia itu bukan orang yang sangat terbuka gitu, enggak juga ya. Kalau soal tebar pesona memang kadang-kadang seperti itu, masih suka yang seperti itu gitu loh. Karena gak bisa dipungkiri bahwa mungkin punya daya tarik yang lumayan ya. Kemudian di sini kalau dibilang apakah orang ini bisa dipercaya, kalau saya bilang orang-orang ini nggak bisa sepenuhnya dipercaya karena energinya memang childish dan belum dewasa, sehingga kalau kalian percaya sepenuhnya sama orang ini itu ya sulit ya, sulit. Kemudian kalau dibilang setia ya banyak kok yang setia gitu loh ya. Kemudian di sini ada Seven of Wands. Ini adalah energi-energi frustasi. Jadi ini ada defense atas apa yang dialami bisa, atau atas apapun ya yang mungkin dia lindungi ya, melindungi posisi, melindungi miliknya atau apapun yang telah dia capai ya. Kemudian ada pembelaan diri di sini. Kemudian berusaha tegap, tegas, gagah untuk menghadapi tantangan ya. Kalau di sini saya lihat orang-orang ini hubungan kalian ada salah satu yang tidak ingin diganggu ya. Oke. Kalau secara keseluruhan saya lihat ini adalah sosok-sosok pertama nggak dewasa ya. Mungkin ini orang yang kalian fokuskan. Bisa juga vice versa ya, terbolak-balik. Kemudian energinya curang. Mungkin kalian yang bisa menilai ya. Saya nggak bisa detail, nggak bisa ini kalau memang kartunya nggak detail menunjukkan bahwa dia itu mencuri gitu ya. Kalau di sini nggak, cuma curang, mencuri itu kemungkinannya juga bisa mencuri waktu, apapun bisa. Jadi gini ya, saya menjelaskan satu persatu itu dan latihlah kalian itu untuk mau berpikir ya, jangan suka yang instan-instan ya. Kalau terbiasa seperti itu nanti CPU-nya lemot. Ya, nanti CPU-nya lemot. Pergunakan intuisi kalian. Kemudian biar kemampuan kalian itu ada sesuatu yang positif, ilmu yang positif yang bisa berkembang ya, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian sendiri ya. Nggak bisa kok kartu tarot itu dengan begini saja bisa tahu banyak hal dengan detail, termasuk jam, kemudian karakter rambut. Ya mungkin dari sini mungkin ada yang rambutnya suka ada yang berkerudung seumpamanya gitu. Bisa lah. Tapi silakan disesuaikan dengan gambarnya ya kan. Kemudian dengan mungkin gaya rambut, gesturnya ya, atau mungkin dari artinya sendiri kalian bisa menyambungkan karena artinya sudah saya jelaskan. Jadi memang kalau di saya, kalau nggak suka nggak apa-apa kok. Jadi saya itu detail, melatih kalian untuk mau berpikir, tidak selalu yang instan tanpa kalian tahu ya. Orang kalau nggak mau belajar, kemudian mohon maaf bukan saya bilang nggak pinter ya, tapi kalau ilmunya nggak banyak mudah dibohongin ya kan. Jadi kalau nonton kartu tarot sekalipun ya, kalian suka sama kartu tarot, yang penting ya pertama mindsetnya harus benar dulu ya, tahu apa itu tarot, gunanya untuk apa ya, kemudian bagaimana sejarahnya kartu tarot, minimal baca-bacalah sekilas ya, untuk apa sih kartu tarot itu. Mungkin bisa ditulis di komentar ya, kalian itu suka kartu tarot, bacaan-bacaan tarot untuk apa, gunanya untuk kalian ya.
Untuk apa? Terserah, monggo silakan ditulis. Boleh kok, bebas. Ya. Jadi itu jangan biasakan dengan yang instan-instan, menutup hati, pikiran ya terhadap sesuatu yang positif ya. Kalau saya makanya saya nggak pakai menyan, nggak pakai yang wus wus apa banyak ya yang ini saya lihat kodamnya, oh saya lihat ini auranya, saya nggak mikir yang gitu-gitu. Arti kartu kemudian sesuaikan ya, apakah cocok atau tidak. Yang terakhir adalah yang paling penting, saya memberikan afirmasi positif kalau memang kalian berada di dalam situasi dan kondisi yang terbaca di sini, maka dari itu dilihat dari awal sampai akhir gitu loh. Kadang-kadang apa ya, saya harus menjelaskan berkali-kali tapi juga banyak yang belum bisa ngerti ya, mungkin belum sampai ke situ atau mungkin memang hatinya masih ditutup untuk hal-hal yang positif ya. It's okay ya, proses. Mohon maaf ya, saya mesti ngomongnya nggak lebih pada kartunya. Memang kalau nggak suka nggak apa-apa ya, memang caranya saya itu seperti ini karena bukan lebih pada ramalan-ramalannya. Wong saya juga nggak memprediksi ya hal-hal ke depan, saya nggak mau ya. Kemudian saya juga nggak mau penonton saya halu ya, halu apalagi berharap bahwa kartu ini bisa memberikan solusi itu dari dirinya sendiri, ini dijadikan masukan atau wacana ngono lho rek. Oke, kesel rek ngoceh. Oke, kita lihat dulu inisialnya ya. Kalau memang sosok-sosoknya seperti ini, ceritanya seperti ini ya. Apakah ini benar cerita kalian? Diperkuat ya. Ini bukan satu acuan, tapi diperkuat dengan ini inisialnya. Wakil lagi. Kebanyakan nggak sih? Jadi mungkin situasi kondisinya ya. Kalian itu sudah capek terkungkung sama hubungan ini ya, karena ini gambarnya. Karena dia nggak dewasa. Ntar saya tata sambil ngomong ya. Dia nggak dewasa. Kemudian dia itu sering kalian merasa dicurangin ya. Ntar ya, saya tata ya. Oke, capek. Kemudian mungkin dia kayaknya memang membatas-batasi ya. Atau mungkin kalian yang menahan-nahan ya. Oke. Oke. Kemudian kalian sudah capek sehingga kalian pingin bebas dari orang ini. Kemudian tapi sulit karena kenangan di antara kalian terlalu banyak ya, banyak waktu yang kalian luangkan dan semuanya itu sebenarnya menyenangkan bagi kalian gitu ya. Ntar saya tata, saya pause ya supaya nggak makan durasi, nggak usah. Saya tuh kasihan nanti kuotanya habis kalian gitu loh. Oke, DMQ. Banyak sekali ini. Ada yang segera ingin meninggalkan satu hubungan ini karena nggak betah. Oke, ini inisialnya silakan disesuaikan ya. Ini juga kalian berhubungan dengan orang-orang yang memang nggak mau susah. Jadi kalian yang susah, bisa seperti itu. Yang jelas kalian merasa terkungkung sama hubungan ini ya, dan kalian ingin meninggalkan ya. Oke. Tapi orang ini nggak ikhlas. Oke, kita lihat ya. Kenapa? Kenapa sih dia nggak ikhlas ya? Nggak mau kalian pergi meninggalkan dia. Padahal dia mengungkung. Dia bikin kalian nggak nyaman. Tapi kalian pergi dia nggak mau. Ya. Hati-hati dengan orang-orang yang kekanak-kanakan, pikiran pendek, kurang matang. Kalau kalian memberikan satu tekanan yang membuat dia itu shock atau apapun, hati-hati loh. Nanti dia bisa ngancam apa gitu. Karena energinya seperti itu. Ya. Oke, yang di TikTok sama ini apa? TikTok sama Instagram itu cuplikan saja ya. Jangan dibilang nanti kadang-kadang nggak saya cantumkan sarannya. Makanya lihat di YouTube aja ya. Karena memang videonya terlalu panjang. Jadi saya ambil yang penting-penting saja.
Kadang-kadang tanya sudah ditonton sampai akhir, lu sarannya mana kok kepotong, kok nggak selesai bacaannya. Ya karena ini durasi yang saya sampaikan yang saya tampilkan di TikTok sama YouTube sama Instagram itu yang poin-poin aja. Oke. Orang ini sering banyak menutupi sesuatu ya. Jadi kan akhirnya kalian kayak menghadapi tembok gitu loh. Ada temboknya gitu loh. Orangnya kekanak-kanakan banget. Ini ya. Oke. Satu lagi. Oke. Kenapa dia nggak mau ditinggalin ya? Kenapa kalau kalian pergi dia nggak bisa ya? Dia nggak rela ya? Dia nggak ingin kalau kalian bebas ya. Dia menderita dong. Dia menderita dan sekian lama kalian menjalin hubungan sudah banyak pahit manis ya. Masa mau ditinggalin gitu loh. Momen-momen, nah itu tadi kembali, momen-momen di antara kalian itu sudah banyak ya. Banyak memberi, ini juga banyak hasrat ya, hasrat. Karena sudah terpaku dengan hasrat dan gairah ya. Ada yang hubungannya sudah dalam ya. Kemudian di sini banyak yang toksik ya. Kalau nggak dikabarin dikit, ngambek. Ini bisa kalian atau orang yang kalian fokuskan ya. Kalau sudah menjauh, kalian bingung, kayak kehilangan. Atau dia yang kehilangan. Bikin stres gitu loh. Ya. Alasannya apa? Dia sudah cinta banget, lebih ke hasrat cintanya tapi ya. Tapi nggak mau memberikan kedamaian, kenyamanan. Justru sikapnya yang posesif, toksik ya. Kadang-kadang halangan-halangan apapun itu kayak nggak dipeduliin, ini kurang bijak orangnya ya. Oke. Nggak mau memperdulikan, agak ego ya, nggak mau memperdulikan perasaan orang lain, perasaan kalian ya. Yang dipikirkannya adalah perasaannya sendiri, kebutuhannya sendiri itu ya. Jadi kalau dibilang alasannya apa sih? Karena dia egois ya. Oke. Egois. Kemudian di sini ada yang terkunci dengan satu hubungan yang lain ya. Tapi hubungan bersama kalian dia nggak mau melepaskan salah satunya ya. Alasannya apa? Yaitu tadi hasratnya terlalu besar sama kalian. Itu sulit ya. Sulit kalau orang ini ya. Perlu banyak belajar, perlu banyak terbuka ya. Jadi nggak mau diketahui nggak mau sharing lebih jauh, lebih dalam, nggak mau. Tapi dia mau tahu banyak tentang kalian gitu loh. Kan ego gitu ya. Oke, kalau kita lihat kemudian sebenarnya keinginan dia itu apa sih ya? Keinginan dia terhadap kalian itu apa sih gitu. Kita lihat ya. Keinginan dia kepada kalian ya, kenapa nggak mau dilepaskan? Kalau gitu komitmennya yang jelas dong, diperbarui ya, bahwa dia berjanji atau mungkin dia berkomitmen untuk bisa membahagiakan kalian, tidak membuat kalian sedih ya. Apakah dia mau? Saya kira nggak mau, karena energinya seperti ini, maunya enaknya sendiri ya. Coba sih saya lihat ini bottom of the decknya, ini belum saya lihat. Oh sudah ya. Nah dia pengen enaknya sendiri, bebas gitu. Tapi dia nggak mau kalian bebas. egois. Jadi alasannya adalah keegoisan dia semata dan hanya untuk kebutuhannya sendiri, termasuk hasrat itu tadi, gairah, semangat ya. Oke. Tapi timbal baliknya nggak ada. Oke. Kenapa akhir-akhir ini energinya kok meresahkan? Gak ada yang happy gitu loh. Oke. Mungkin ini masih bulan Sura ya. Banyak kesedihan, kehilangan. Oke. Jadi keinginan dia itu getting to know each other. Jadi pingin ada bonding lebih kuat
ya. Jadi jangan ditinggalin dulu. Saya masih pingin berlama-lama sama kamu, ya. Pingin tahu lebih banyak tentang kamu, gitu. Kemudian keinginan dia itu, your self-respect makes you more romantically attractive, ya. Jadi sekalipun dia memang mengungkung kalian, keinginan dia adalah kalian juga bisa mencintai diri kalian sendiri, ya. Yang utama itu, karena sebenarnya gini, kenapa dia memperlakukan kalian seperti ini? Karena kalau dilihat apakah dia itu karena dia bangga, dia takut kehilangan. Takut kehilangan iya, tapi kalau untuk gimana ya? Jadi karena kalian mau selalu menuruti, paham ya? Paham ya? Jadi kalau dia, coba kamu cepat pulang, aku sudah nunggu di depan rumah, gitu. Kalian langsung bingung, cepat-cepat. Nah, selalu seperti itu, kalian nurutin terus, ya. Jadi kesannya kalian itu nggak punya nilai, ya, tidak menghargai diri kalian, kepentingan kalian sendiri. Akhirnya karena dia energinya kekanak-kanakan, akhirnya seneng dong kalau seorang anak yang selalu diprioritaskan. Kalian memprioritaskan dia, gitu loh. Dan dia merasa di atas angin, gitu loh, ya. Dia sebenarnya ada keinginan supaya kamu itu punya nilai, gitu loh. Kalau kalian itu nurut terus, nggak ada tantangannya juga, gitu. Tapi ya jangan ditinggalin juga, gitu loh. Paham ya? Bingung, masih bingung. Coba ditonton dari awal, disimak pelan-pelan ya. Nanti kan nggak bingung. Oke, this could be the one you have already met the romantic partner you seek. Jadi sebenarnya dia merasa sangat cocok sama kalian. Lagi gimana nggak cocok wong kalian nurutin terus, kalian ngalah terus ya. Ya seneng dong dia di nomor satukan ya. Ya tapi ya itu tadi karena kalian seperti itu, seakan-akan kalian tidak menjaga jiwa kalian, tidak menghargai harga kalian sendiri, nilai kalian itu kalian yang jatuhkan sendiri sehingga dia bisa seenaknya gitu loh. Dan kalian mau masalahnya itu loh, ya. Dan dia ingin berlama-lama sama kalian itu karena ya gimana nggak nyaman gitu loh. Keinginan dia kalian memang harus selalu bersama dia. This could be the one. Dia nggak mau kalian pergi memang. Karena kamu adalah mungkin satu-satunya untuk dia ya. Tapi dia ya itu tadi energinya. Pengen seenaknya sendiri. Asal kalian nggak pergi. Kalian nurut. Nah jadi dia ego banget. Kekanak-kanakan banget. Oke, kalau kalian yang berada dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kira-kira apa sih Mbak Yuli ya? Kak, Bunda, Emak, Mbah, Nyai, saran untuk saya menghadapi si dia ini. Oke, sebelum saya bacakan. Ini hanya wacana ya. Jangan kalian kan punya ini ya, dari kecil dididik, sekolah SD, SMP, SMA, nah kan seperti itu ya. Kemudian lingkungan kalian juga memberikan banyak pendidikan, keluarga ya, circle kalian ya. Otomatis saya yakin kalian itu punya pemikiran yang yang luas. Nggak kemudian apa yang dibacakan diambil kemudian itu dijadikan dasar untuk mengambil satu keputusan, mengambil satu langkah. Yo jangan semuanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian yang mengalami. Ini hanya sebagai bukan acuan atau landasan, tapi dijadikan salah satu dasar, salah satu pertimbangan saja. Ya, paham ya? Diambil yang positif-positif gitu loh. Supaya kalian juga positif gitu, ya. Sayang loh. Apalagi yang masih muda. Oh iya, ada yang komen, tolong dipilah-pilah untuk usianya. Nah, mohon maaf kalau yang kali ini sepertinya usianya memang untuk yang muda-muda, ya. Mohon maaf untuk yang usianya seperti saya. Ya, dan di sini kalau dilihat dari sisi zodiak banyak yang dari Capricorn, Virgo, Taurus ya. Energi-energi elemen tanah atau bumi ya. Cups ada, Pentacle ada, tapi yang lebih banyak itu ya. Cancer, Pisces, Scorpio ada. Kemudian yang paling banyak Gemini, Libra, Aquarius.
Capricorn, Virgo, Taurus ada tapi nggak banyak. Yang paling banyak Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi zodiak itu nggak bisa sayang ya. Itu cuman sunnya aja. Sementara kalau astrologi itu sangat luas dan sangat sulit ya. Bukan patokan, inisial juga ya. Nih, apa yang harus kalian lakukan? Oke. Oke. Bagus ya kartunya, cantik ya. Bentar, saya nggak kelihatan ini karena kameranya deket, saya harus menjauh dulu. Choices, knowledge, and illumination ya. Jadi sekali lagi, ini pilihan untuk kalian ya. Sesuai dengan pengetahuan saya seperti bilang tadi ya. Sebentar. Oke. Choices, knowledge, and illumination. Jadi di sini ini adalah satu pilihan. Kalian sendiri yang bisa milih. Karena kalian yang mengalami, kalian yang menjalani ya. Kemudian knowledge, berdasarkan apa? Ilmu yang kalian punyai. Kalian kan punya akal, budi ya. Punya dididik dari yang tadi saya bilang lah ya. Kalian pasti bisa menilai, menimbang ya, menganalisa ya. Jangan kemudian kartu tarot dijadikan itu tadi dasar atau landasan dalam bertindak, gitu, mengambil suatu langkah. Jangan jadikan masukan saja. Kalian yang lebih tahu situasi dan kondisinya. Illumination ini terkait dengan pencerahan ya. Dan kalau dikatakan illumination ini lebih banyak kalian itu cukup kalian memilih ya. Sesuai dengan intuisi kalian yang menjalani ya, kalian yang merasakan nantinya. Kemudian di sini ada pengetahuan ya. Pengetahuan apapun yang kalian punyai, tapi yang diambil yang positif ya. Kalau saran saya, pengetahuan kan banyak. Bagaimana cara kita menyikapi sesuatu itu kan dari pengetahuan kita. Maka dari itu ya, banyak-banyak mencari ilmu yang bermanfaat. Siapa bilang tarot ini nggak manfaat sayang. Kalau kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang positif ya. Kalau dari yang negatif ya itu tadi, bisa menghancurkan keuangan dan keluarga. Aduh, nggak usah personal reading ya, bisa baca general, ya kan? Nggak usah keluar uang, ya. Kemudian menghancurkan keluarga. Lah apa ya, bisa saya menghancurkan keluarga kalian, itu juga iso. Nah itu yang menghancurkan kan kalian sendiri. Oh ya keluarga kalian, saya ini di Malang, kalian di mana kan gitu loh. Mbok sing logis ngono tarik, ya. Yang cerdas, nggak boleh bilang gitu. Maksudnya mbok ya yang ini gitu loh, yang gitu. Gemes aku. Ya. Jadi di sini illumination itu apa? Mohon pencerahan dari Tuhan, alam semesta, ya. Supaya yang langkah kita itu diridhoi, dituntun ke arah yang baik. Maka dari itu knowledge ini ya, yang paling ideal itu knowledge itu berdasarkan ajaran agama, keyakinan yang keimanan, keyakinan yang kalian imani, ya. Pasti diajarkan gitu loh. Sudut pandangnya, tolak ukurnya itu aja dulu. Kalau mau ideal gitu loh. Keluar dari itu udah pasti gak karu-karuan. Pakai jalurnya loh, lampuku sampai mati itu loh. Lampu saya mati. Oke, itu ya sayang ya. Kemudian lanjut. Strength of character and moral integrity. Nah kan. Jadi kalian harus menguatkan karakter kalian. Jangan mau disuruh-suruh, jangan mau dikontrol. Ya, karena ini hidup kalian berhak untuk bahagia, kalian berhak untuk menentukan sikap. Kalau kalian nggak senang memaksakan diri untuk senang, kemudian kalian capek, sudah kamu kesini sekarang gitu ya. Kalian bela-belain berkorban untuk ngapain? Ya sekali-sekali boleh lah, tapi ya jangan terlalu. Kalau kalian seperti itu kayak boneka, kayak robot. Masa iya kalau robot nggak punya hati, nggak punya akal, nggak punya budi, nggak punya kan gitu, ya. Jadi sama moral integrity. Jadi secara karakter yang kuat tapi didukung oleh moral yang baik. Akhlak yang baik, cara-cara yang baik, cara nolak semuanya. Kamu cepat ke sini. Mumpung saya sendirian di kos. Nah, ini bahaya. Oh, kalau sendiri nanti apapun bagaimana caranya kalian bisa menyampaikan hal-hal yang baik, yang positif supaya feedbacknya pun juga positif,
ya. Seperti itu. Paham ya? Kasihan ini kalian. Orang-orang yang rapuh. Belum, yang saya nggak bisa menyalahkan, belum menemukan satu titik di mana kadang-kadang sampai umur sesaya pun nggak bisa menemukan jati dirinya gitu loh. Jati diri itu kita jadi bisa tahu nilai saya di mana, saya harus begini dan begitu. Tapi itu proses ya. Kadang-kadang memang prosesnya tidak selalu menyenangkan ya. Seperti dilempar, dibanting, dilempar, dibanting. Saya pun mengalami sampai akhirnya jadi tarot reader dan saya berharap bisa berbagi dengan kalian. Itu loh, ngono lho rek. Ya. Di sini prosperity and compassion ya. Jadi gini. Disarankan ya. Kalau kalian sedih, kalau kalian itu banyak masalah, apalagi yang secara perasaan kasih sayangnya terluka lah seperti itu. Mungkin ini nggak ada kaitannya ya menurut kalian, tapi ini sangat ada kaitannya. Sedekah atau berbagi, apalagi kalau kalian punya ya, punya tenaga, punya senyum yang bagus ya. Kalau saya jangan senyum, gigi saya kuning, bibir saya tebel, giginya juga ini apa maju mundur. Senyum saya nggak bagus, tapi saya selalu berusaha menampilkan senyum. Walaupun nggak bagus, karena senyum itu hal yang positif. Atau mungkin tenaga ya tadi sudah. Kalau punya barang-barang, tapi walaupun nggak baru, tapi itu bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, dibutuhkan orang lain. Belum tentu loh barang rongsokan yang kita punya, ya, bagi kita itu nggak penting. Terkadang itu dibutuhkan orang, makanya banyak-banyak berbagi ya sayang. Ya, ini diperlukan. Untuk apa? Menyembuhkan luka batin itu ngaruh. Coba kalau nggak percaya, ya, bisa membantu untuk meluruhkan kesedihan-kesedihan, menyembuhkan luka batin, menumbuhkan hal-hal positif itu bisa menyembuhkan banyak hal yang negatif-negatif, ya. Jadi lebih banyak positif, berbagi hal yang positif. Kalau nggak punya barang baru, nggak punya duit, dia doa. Itu paling enak. Ya sudah, saya mau sedekah doa untuk ini, untuk itu. Waduh, baliknya itu loh sama kita sendiri. Ya, kita ditenangkan hatinya, diangkat kesedihannya. Wes, insya Allah, amin. Ya, oke, saya kira itu aja bacaan dari saya. Ya, terima kasih banyak. Apalagi yang sudah nonton dari awal sampai akhir, saya ngecepret dari tadi ke sana kemari sampai meluas ya. Kalian tetap mau mendengarkan, terima kasih banget ya. Semoga berkah untuk kalian yang mendengarkan ya. Semoga doa-doa kita ya, ini tadi banyak yang mengamini ya. Semoga terkabul. Oke, sampai ketemu di video-video yang lainnya. Terima kasih banyak. Bye bye.